Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menerima mahkota dari Tuhan. Saudara, satu saat kita pasti akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini. Dan kemudian kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Artinya setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita akan menerima penghukuman oleh karena cara hidup yang jahat tanpa iman yang kita jalani dalam hidup kita, ataukah kita akan menerima mahkota oleh karena cara kehidupan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tentu saja saudara, saya percaya setiap kita rindu kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Kita akan dikaruniakan mahkota. Alangkah indah waktu itu saudara, alangkah indah saat itu ketika kita menerima mahkota dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kelak setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita jalani kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak ketika kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita akan menerima mahkota daripada Tuhan. Dan saat itu saudara, saya rindu, saya juga akan menerima mahkota, karena saya menabur kebenaran kepada saudara. Saya menabur firman Tuhan yang mengarahkan saudara untuk hidup benar. Dan kelak saudara menerima mahkota, dan saya pun akan menerima mahkota daripada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran
dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana masih dari kitab Timotius, di mana Paulus memberi nasihat-nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana dia harus menjalani hidupnya, bagaimana dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Dan kali ini, saudara, Paulus memberi nasihat kepada Timotius bahwa dia harus terus beritakan Injil, beritakan firman dengan semangat, supaya dia harus makin sungguh untuk memberitakan Injil. Dan kemudian setelah dia beri nasihat kepada Timotius supaya dia terus memberitakan Injil, karena nanti Yesus akan menghakimi kehidupan kita. Itu dikatakan di ayat 1, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Karena Yesus akan menghakimi hidup kita, maka ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, tegur yang salah, dan seterusnya. Paulus memberi nasihat itu terus kepada Timotius. Dan kemudian, saudara, Paulus memberi contoh tentang dirinya kepada Timotius. Artinya Paulus ini adalah guru yang baik, di mana dari setiap nasihat-nasihat yang dia beri, Paulus selalu menyuruh supaya lihat dirinya. Artinya dia memberi contoh. Ada teladan yang bisa dilihat dari dirinya, dari semua nasihat yang dia beri. Paulus di ayat 6 kemudian memberi penegasan, di mana dia berkata, mengenai diriku. Jadi setelah dia memberi nasihat, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, kemudian kuasai dirimu supaya engkau hidup benar sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, karaktermu benar, pola pikirmu benar, tanggung jawabmu benar dalam pemberitaan firman. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dia berkata, mengenai diriku. Kali ini dia jelaskan tentang dirinya. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang telah dilakukan oleh Paulus. Tetapi sebelum ke sana, saudara, saya mau kita lihat ayat yang ke-8. Sebuah keyakinan dalam diri Paulus atas semua yang telah dia kerjakan, atas teladan yang dia beri, atas perjuangan dalam pelayanan, dalam pengiringannya akan Tuhan dan sebagainya, saudara. Maka di ayat yang ke-8 dia memberi dan menegaskan keyakinan bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Luar biasa, saudara. Sekali lagi tadi dia berkata bahwa Yesus akan menghakimi kita. Pada satu saat setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, maka Yesus akan menghakimi kita.
Dan kemudian saat penghakiman ada satu keyakinan yang luar biasa dari Paulus, di mana dia berkata bahwa telah tersedia mahkota bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Artinya, Paulus yakin bahwa pada saat hari penghakiman nanti, bahwa dia akan menerima mahkota yang dikaruniakan bagi dia. Sekali lagi saudara, satu saat kita akan dihakimi. Pada saat nanti kita akan dihakimi, apakah saudara yakin seperti Paulus bahwa saat itu nanti saudara akan menerima mahkota? Paulus begitu yakin saudara. Bahkan dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Sekarang pun dia yakin. Jadi saat dia menuliskan surat ini, dia masih hidup saudara. Dia menegaskan keyakinannya bahwa saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota telah tersedia bagi dia, dan mahkota itu akan dikaruniakan bagi dia pada hari penghakiman nantinya. Luar biasa saudara. Iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, di mana dia yakin bahwa satu saat dia akan terima mahkota yang akan dikaruniakan bagi dia oleh Tuhan. Dan saat dia menuliskan surat ini, dia yakin mahkota itu telah tersedia. Saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Dengan cara kehidupan yang kita jalani, apakah kita yakin bahwa sudah ada mahkota tersedia bagi kita? Apakah kita yakin bahwa saat kita menghadap dia nanti, mempertanggungjawabkan kehidupan kita, ada mahkota yang akan dikaruniakan bagi kita? Saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Kenapa Paulus begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia bagi dia? Kenapa Paulus begitu yakin bahwa saat nanti dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya dalam penghakiman Tuhan, maka saat itu dia akan menerima mahkota? Saat ini dia yakin mahkota itu telah tersedia, dan saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia yakin bahwa dia akan dikaruniai mahkota. Apa yang dilakukan Paulus dalam perjalanan hidupnya? Apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya? Nah saudara, dikatakan ayat yang ke-6 tadi, mengenai diriku. Jadi ada hal yang dia jelaskan tentang dirinya yang menjadi alasan dia yakin bahwa mahkota telah tersedia, sehingga nanti di saat penghakiman dia terima mahkota itu. Kita akan lihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh Paulus mengenai dirinya yang menjadi alasan dia yakin mahkota telah tersedia. Kita lihat bersama saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Karena dia telah berkorban habis-habisan saudara. Bahkan dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia telah rela mengorbankan segalanya dalam melayani Tuhan. Bahkan darahnya sendiri pun dia rela korbankan dalam melayani Tuhan. Luar biasa saudara. Darahnya pun dia rela curahkan dalam melayani Tuhan. Dan memang kita lihat berkali-kali Paulus mengalami aniaya. Berkali-kali dia harus menderita dalam dia melayani Tuhan. Dan saat ini saudara, yang menjadi perenungan bagi kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, apa yang sudah rela kita korbankan bagi Tuhan? Kalau Paulus dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia, karena dia telah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Selama dia hidup, darah pun sudah dia curahkan untuk berkorban bagi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sendiri telah berkorban bagi dia. Dan dia berkata bahwa dia rela berkorban, bahkan mati bagi Tuhan. Selama perjalanan pelayanannya, darah pun sudah dia curahkan dalam melayani Tuhan. Sehingga dia yakin mahkota telah tersedia bagiku. Hari ini, apa yang telah kita korbankan bagi Tuhan? Mungkin ada waktu, saudara punya waktu untuk dikorbankan bagi Tuhan. Sudahkah saudara berkorban bagi Dia?
Mungkin ada tenaga yang bisa saudara korbankan untuk Tuhan, melayani Dia, berbuat sesuatu untuk Dia yang menyenangkan hatinya. Sudahkah saudara berkorban bagi Tuhan? Atau mungkin ada dana, ada materi di mana saudara diberkati oleh Tuhan dan akhirnya saudara juga rindu untuk menjadi berkat. Apa yang sudah saudara korbankan bagi Tuhan yang telah berkorban bagi saudara? Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota itu, dan nanti saat aku menghadap Tuhan, mahkota itu akan dikaruniakan. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena dia telah berkorban bagi Tuhan. Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan. Apa yang sudah kita relakan bagi Tuhan. Waktu, tenaga, materi, atau apa saja yang bisa kita korbankan bagi Tuhan, mari lakukan selagi masih ada waktu, saudara. Lalu kemudian yang kedua, apalagi yang dilakukan oleh Paulus yang menjadi alasan dia begitu yakin mahkota telah tersedia? Ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Saudara, yang kedua dia menegaskan bahwa dalam dia melayani Tuhan, dalam dia mengiring Tuhan, dia sebut itu sebagai pertandingan. Dan kemudian dia jalani pertandingan itu dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik. Dan dia telah mencapai garis akhir. Saudara, Paulus begitu yakin bahwa dalam perjalanannya dia telah bertanding dengan baik. Dan dia telah mencapai garis akhir. Di mana dia berkata saat kematianku sudah dekat. Itu artinya bahwa dia begitu yakin bahwa saat dia bertanding dengan baik dan kemudian dia akhiri juga dengan baik. Saudara, dalam perjalanan pelayanan kita saat ini saya rindu kita merenung. Dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, saya rindu kita merenung, apakah kita sedang menjalani pertandingan ini dengan baik? Pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan, itu sebuah pertandingan. Apakah kita sedang bertanding dengan baik? Dan kemudian, apakah kita akan mencapai garis akhir? Terlalu banyak orang yang gugur di tengah jalan oleh karena penderitaan lah, oleh karena masalah lah, oleh karena persoalan, dan berbagai banyak alasan yang lain. Tetapi saat ini kalau kita rindu nanti kita akan menerima mahkota dari Tuhan, bertandinglah dengan baik, artinya jalani hidup ini dengan sesuai dengan aturan firman Tuhan, dan kemudian akhirilah dengan baik. Finishing well. Akhiri pertandingan ini dengan baik. Biarlah dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita terus bertanding dan jalani semuanya dengan cara yang baik. Dan nanti kita akan mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, jalani hidup saudara dengan baik. Dan pastikan saudara tetap bertekun apapun dan apapun, bagaimanapun yang terjadi yang saudara hadapi hari ini. Ada beban, ada masalah, ada persoalan. Apapun yang saudara hadapi, tetaplah bertahan sampai akhir. Dan kemudian yang ketiga, saudara, Paulus juga menegaskan, dan itu masih ada di ayat 7, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga yang ditegaskan oleh Paulus, kenapa dia begitu yakin mahkota telah tersedia bagi dia? Karena dalam perjalanan hidupnya dia telah memelihara iman. Dia tunjukkan betul bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus. Dia adalah pengikut Yesus. Dia pelihara iman itu sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada godaan dan sebagainya dan sebagainya. Dia memelihara iman. Saudara, bagaimana dengan pengiringan kita akan Tuhan hari ini? Masihkah kita melangkah dalam iman? Ataukah hari ini jangan-jangan terlalu banyak orang-orang Kristen yang mulai mengikut Tuhan hanya sebagai kebiasaan, rutinitas, dan ikut-ikutan? Masihkah ada peran iman luar biasa di sana, peran iman yang besar di sana, di mana pengiringan kita akan Tuhan, kita lakukan semuanya itu karena iman yang sungguh kepada Tuhan, karena ada iman yang terpelihara di hadapan Tuhan. Paulus, saudara, kenapa menderita pun dia siap?
Kenapa berkorban pun dia siap, bahkan kenapa mati pun akhirnya dia siap. Karena ada iman yang dia pelihara di dalam kehidupannya. Itu luar biasa, saudara. Sekali lagi saat ini, yang ketiga yang perlu kita renungkan, masihkah kita memelihara iman? Masihkah iman itu lebih penting daripada semuanya bagi kita? Itu perenungan bagi kita. Hari ini, saudara, kita belajar dari Paulus, di mana satu saat kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita, ada orang-orang yang akan menerima mahkota, tapi ada orang-orang yang akan menerima penghakiman dan penghukuman. Tetapi Paulus dari semasa hidupnya dia begitu yakin bahwa mahkota telah tersedia, dan dia juga begitu yakin nanti saat dia menghadap Tuhan, dia akan terima mahkota itu. Kenapa dia begitu yakin, saudara? Karena yang pertama, dia rela berkorban bagi Tuhan. Bahkan darah pun dia curahkan untuk Tuhan. Yang kedua, dia bertanding dengan baik dan dia akhiri pertandingan itu dengan baik. Dan kemudian yang ketiga, dia pelihara iman di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Yang kita kejar bukan dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi yang akan kita terima adalah mahkota. Sebentar lagi saudara akan beraktivitas kembali, saudara akan bekerja, saudara akan berbisnis, saudara akan berusaha. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil dalam semua yang saudara kerjakan. Tetapi ingat, semua yang saudara capai di dunia ini saudara akan tinggalkan. Tetapi ketika saudara rela berkorban, ketika saudara bertanding sesuai dengan firman Tuhan, dan ketika saudara pelihara iman, saudara akan menerima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen untuk kita menerapkan firman Tuhan, sehingga kelak kita akan menerima mahkota. Puji Tuhan, saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka,
Biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan,
dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati
keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anakmu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.